Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain Shad. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Usini wa usikum bi taqwallah wa ta'atihi faqad qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian atau kajian taklim ba'da subuh Masjid At-Taubah rahimakumullah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah khair. Ya, yang kami hormati Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah setelah sekian purnama libur pada subuh kali ini kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah selalu menjaga kita semua, memberikan keberkahan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada harta kita, serta apapun yang kita usahakan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau serta orang-orang yang mengikuti beliau, membela beliau, kemudian belajar dan mengajarkan seluruh ilmu yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita semua. Karena Rasulullah SAW telah memberikan atau mencurahkan semua yang beliau punya hanya untuk Islam. Mulai dari waktunya, umurnya, hartanya, tenaganya, semuanya beliau curahkan untuk Islam. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah kita sebagai orang yang mengaku sebagai muhibbur Rasul, sebagai pecinta Rasul, atau sebagai orang yang mengikuti jejaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti katanya penegak sunnah atau pengikut sunnah atau pembela sunnah, apakah umur kita, harta kita, kemudian tenaga kita sudah kita curahkan kepada Islam? Seberapa persen atau seberapa banyak itu semuanya? Perlu kita sadari dan perlu kita renungi. Umur kita setiap hari jatahnya bukan malah bertambah, tapi malah berkurang. Kalau angka mungkin bertambah. Tahun kemarin mungkin ulang tahun, ada ulang tahun ke 45, tahun depan 46. Secara angka di tulisan di undangan itu, atau tulisan di banner atau tulisan di lilin itu 45. Ada apinya ditiup 45. Tahun depan ganti 46. Tahun depan lagi 47. Mungkin secara angka bertambah. Tapi secara jatah umur, jatah kuota internet itu semakin lama akan semakin berkurang. Dan apakah sejauh ini umur kita yang telah kita gunakan itu 100% apakah untuk Islam? Apakah 50-50 ini Islam, ini dunia? Ataukah 100% untuk dunia, Islam 0? Apakah seperti itu? Setelah 50 tahun kita hidup, atau 60 tahun kita hidup, 40 tahun kita hidup, apakah seluruh umur kita habiskan untuk dunia? Kalau untuk dunia,
menjadi orang yang sangat merugi. Dan sampai kita menjadi orang yang merugi, menyesal nanti setelah mohon maaf sudah tua, sudah nggak bisa ngapa-ngapa, baru sadar saya belum bisa baca Quran. Dan nyesal, gimana mau ngaji malu, mau ngikut anak muda ngaji juga malu. Jangan sampai menyesal seperti itu. Atau sudah umur 60, 65, 67, 70, pengen sholat tapi nggak bisa. Gerakannya bagaimana, doanya apa, yang dibaca apa, pas sujud, pas ruku dibaca apa, nggak tahu. Jangan sampai menyesal seperti itu. Maka mulai dari sekarang kita perbaiki itu semua. Bekal-bekal menuju ke Allah Subhanahu Wa Taala kita siapkan. Dan mungkin yang belum bisa ngaji, dipersiapkan dari sekarang. Tidak usah malu, tidak usah gengsi. Ya udah ikut ngaji, ada ngaji tilawah atau ngaji tahsin atau ngaji tajwid, bergabung saja. Bahkan mau baru Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 gabung saja. Karena itu akan menjadi bukti bahwasanya kita berusaha untuk belajar Al-Qur'an. Kalau belum bisa bacaan sholat atau belum bisa doa sholat, nggak apa-apa, belajar. Pertama mungkin doa sujud dulu ya, karena pendek. Habis itu doa ruku, habis itu doa iftitah, habis itu doa tasyahud. Jadi bertahap. Jadi itu sebagai bukti kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya kita telah berusaha untuk belajar agama Islam, walaupun tidak ada kata lambat ya. Walaupun umur kita sudah 50 atau di atas itu, namun tidak ada kata terlambat untuk belajar. Nah, semoga ini bisa menjadi motivasi untuk kita selalu berusaha mencari ilmu dimanapun dan kapanpun, dan tidak malu apapun itu ilmunya. Yang penting itu tentang Islam, mari kita kejar sama-sama. Jadi karena kalau jatah waktunya kalau umur 30 ya tinggal setengah nih. Kalau ibarat kaki itu sudah melangkah, nah setengah, tinggal kaki satunya lagi. Nah kalau umur 50, kaki satu sudah melangkah, kaki kiri sudah melangkah tapi belum nyampe tujuan. Kalau 50, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'maru ummati baina sittin wa thalatha wa sittin." Karena umur umatku manusia itu ya antara 60 atau 63 tahun. Nah, seperti itu. Jadi ini sebagai motivasi untuk supaya kita lebih lagi mempersiapkan bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mati yang kita takutkan, bukan kematian yang kita hindari, tapi pastilah kematian itu pasti datang, pasti ada dimanapun kita berada, kapanpun, kemudian dengan sebab ataupun tidak, gitu ya. Orang itu setiap hari olahraga, main bulu tangkis, gitu ya. Setiap pagi lari-lari jalan kesana kemari, gitu. Tapi kok meninggal, gitu. Jadi kematian nggak butuh sebab, Bapak Ibu ya. Kematian nggak butuh sebab. Ada juga mungkin mohon maaf yang sudah lama sakit. Ya, semua ibarat kata rumah sakit semua sudah pernah diziarahi sama dia. Sini sudah, sana sudah, sampai luar negeri sudah. Tapi kok dia masih. Memang umurnya belum habis seperti itu. Jadi tidak ada kematian tidak perlu sebab, harus ada sakit atau harus ada kecelakaan, harus ada tidak. Tapi kematian itu masalah ajal, masalah momentum, masalah waktu saja. Kalau waktunya sudah pas, nah itu tugas malakul maut melaksanakan tugasnya. Semoga kita menjadi orang yang cerdas dalam artian mempersiapkan seluruh apa yang kita punya untuk bekal nanti di hari akhir, dan meninggalkan sesuatu yang tidak berguna untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin perasaan kita sudah banyak nih amalnya, mungkin ya, atau sudah banyak nih ngajinya, sholatnya juga sudah luar biasa, banyak sekali. Tetapi mungkin di satu sisi ada amalan-amalan yang bisa menghapus itu semua. Ya contoh, pengen dipuji lah, pengen kelihatan lah, pengen diorang-orangkan, pengen diwah-wahkan, pengen ditulis, pengen masyhur, itu bisa menghapus
pahala kita. Ibarat orang itu barang bawaannya banyak, bekalnya banyak, tapi isinya cuma pasir. Banyak bekalnya, ada di tas ini, ada di kantong, ada di sini, tapi isinya cuma pasir. Cuma beratnya aja, jadi dapat beratnya saja, tapi manfaatnya nggak ada. Jadi kalau di perjalanan yang bisa dimakan dan yang bisa diminum tentunya, tapi pasir nggak bisa diapa-apain. Paling kalau mau bikin rumah aja butuh pasir. Tapi kalau di perjalanan tidak butuh seperti itu. Ini ibarat kita di dunia mempersiapkan bekal apa? Amal soleh, sodako, sholat, puasa, baca Quran, mempersiapkan anak-anak yang soleh dan solehah, kemudian belajar, menyebarkan ilmu sebisa mungkin, kemudian wakaf di sana, di sini, berbagai macam. Kemudian insya Allah kalau kita ikhlas karena Allah lillahi ta'ala, insya Allah semua bekal yang kita persiapkan dari sini akan kita bawa dan akan kita nikmati nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya pada kesempatan subuh kali ini juga dalam rangka mempersiapkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatkan ibadah. Nah, walaupun fahamnya sedikit atau faham itu pas awal-awal saja, 10 menit pertama atau 15 menit pertama tidak apa-apa. Yang penting niatnya ibadah. Ya, kalau niatnya ibadah, insya Allah nanti ditulis Allah sebagai pahala. Ma'asyiral muslimin jamaah yang kami muliakan, untuk kesempatan kali ini seperti biasa kita akan belajar bersama membahas tentang siratul Rasul, perjalanan hidup Rasul kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan ini menjadi bukti atau menjadi sebuah bukti bahwasanya kita cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu hari Nabi Muhammad pernah berkumpul dengan para sahabatnya, kemudian beliau berkata, wahai sahabatku, ada orang yang aku rindukan. Wahai sahabatku, ada orang yang aku rindukan. Kemudian kemudian para sahabat tanya, ya Rasulullah, siflana. Wahai Rasulullah, katakan kepada aku, siapa mereka? Orang yang kamu rindukan. Bukankah kami sahabat Anda yang selama ini ikut, yang selama ini membela, yang selama ini berjuang, berperang bersama Anda? Kata Nabi, ya. Kamu atau kalian adalah ashabi, antum ashabi. Kalian adalah sahabatku. Kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian siapa mereka? Siapa mereka yang engkau rindukan ya Rasulullah? Kata Nabi, hum yu'minu nabi wala yarawni. Kata Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah melihat aku, akan tetapi mereka beriman, percaya kepadaku. Wahum ikhwani, dan mereka adalah saudara-saudara. Jadi kalau para sahabat itu sahabat, kalau orang yang tidak pernah melihat Nabi kemudian dia beriman, maka golongannya adalah saudara-saudara Nabi, ikhwan Nabi. Nah, semoga kita berusaha menjadi apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, orang-orang yang percaya, beriman bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman, pembawa risalah Islam, pembawa mukjizat Al-Quran yang kita belum pernah melihat tapi kita beriman. Semoga kita menjadi golongan tersebut dan semoga di akhir nanti kita berjumpa dengan Nabi Muhammad, kemudian bercengkrama gitu ya, kemudian ngobrol pakai bahasa apa Ustaz? Saya nggak bisa bahasa Arab. Nabi Muhammad kan pakai bahasa Arab, saya nggak bisa bahasa Arab, Ustaz. Ngobrol pakai apa? Nah, ini juga pertanyaan yang sering diutarakan gitu ya.
Jadi otomatis kalau sudah di surga bicaranya atau bahasanya menggunakan bahasa Arab, walaupun di dunia belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali. Ana, antum, huwa, ya, kaifa halukum, ana bi khairin belum pernah. Insyaallah. Jadi otomatis bahasanya langsung bahasa Arab. Lughatul jannah, bahasa surga itu bahasa Arab. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kemarin panjang lebar sudah kita jelaskan bagaimana peristiwa Nabi Muhammad lahir. Ada peristiwa besar apa yang bersamaan ketika Nabi Muhammad lahir? Contohnya adalah padamnya api Majusi. Padamnya api Majusi yang selama ini disembah oleh orang-orang Majusi pada saat itu. Jadi orang Majusi adalah orang penyembah api. Ya, ada api besar kemudian disembah. Nah, ketika Nabi Muhammad lahir, maka padamlah api itu. Menandakan bahwasanya akan ada risalah atau kenabian yang terakhir yang meniadakan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang entah itu yang mau menyembah api, yang mau menyembah matahari, yang mau menyembah hewan atau mau yang menyembah pohon dan sebagainya, ya semua akan dihilangkan atau ada ajaran yang meniadakan itu semuanya. Semuanya fokus atau tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana Nabi diasuh oleh salah seorang pengasuh yang bernama Halimatus Sa'diyah. Kapan beliau dibawa ke Halimatus Sa'diyah, kapan dibalikan lagi. Kemudian ada peristiwa ketika Nabi umur 12 tahun dibawa oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Jadi kepengasuhan itu yang pertama dari ibunya Aminah, kemudian dari Aminah ke Halimatus Sa'diyah pengasuhnya, kemudian dibalikan lagi kepada kakeknya yaitu Abdul Muttalib, kemudian kepada pamannya Nabi yaitu Abu Thalib. Setelah 12 tahun dibawa ke Yaman. Di pertengahan jalan bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta tadi tahu atau mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda akan datang Nabi di akhir zaman setelah nabinya dia, agamanya dia. Jadi memang kalau pendeta tersebut istilahnya menunggu-nunggu atau menanti bahwasanya di kitabnya dia atau di ajarannya dia akan ada nabi di akhir zaman setelah nabinya dia, yaitu nabi yang datang dari Arab, tandanya demikian gitu ya. Salah satunya tandanya ada di tubuh Nabi Muhammad SAW. Dan Buhairah tahu atau pendeta tadi tahu bahwasanya yang dibawa Abu Thalib ini berbeda. Kemudian setelah diperiksa, ya benar, ini adalah calon orang besar, calon pembawa risalah. Maka saran dari Buhairah, suruh balik, jangan sampai ke Yaman. Nanti takutnya setelah diketahui oleh orang-orang Yahudi, maka dia akan dibunuh. Maka balik lagi Nabi Muhammad tidak jadi ikut ke Yaman. Itulah beberapa peristiwa ya setelah Nabi lahir.